Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan mau'izah hasanah atau majelis ta'lim yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus dari kota Solo, Jawa Tengah. Kepada beliau, fadhal fa'al mashkuran. Dan insyaallah untuk malam ini lebih mendapatkan bonus jam 11 lebih, tidak apa-apa untuk malam ini khusus. Setelahnya nanti malam berikutnya jam 11 selesai. Sebelum saya menyampaikan tausiah, insyaallah saya akan menyampaikan tausiah kandungan isi dari qasidah Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. I'rifil haq li ahlil haqqi wassaluk ma'ahum fit tariqi tuqamin haitsu saru warahum fit tariqi tuqamin haitsu saru warahum fas'ada manudha kullaha biktifahum bahtaman qad ra'ahum aw ra'aman ra'ahum aw ta'allaq bihim daim walazam finahum fannahum qawm mahad fil bariyah kama hum la turafiq wa tasahab fil khaliqah siwahum fanna maulak wa farmin hibati atahum jadwan am alaihim birridha wajtabahum ya lahum qawmu yarda rabbuna min ridahum fasa'fi ma sa'aw wa syarab ma'al qawm mahum ala yakhbub rabbak mithil ma qad khabahum haitsu ma kanu akhdur fil majali safahum wa qad yad'ul amin khin tasma du'ahum wal tamis min madadhum wastamid min nadahum fanna fi ma sa'au khay
الورى مقتداهم ودعاهم إلى ربي وسياد بناهم باتباعي وحبي حقق الله رجاهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغ أمالي بجاهي كما هم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني آمالي بجاهي كما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari Anda bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kalian semua kepada Allah, karena Allah telah memberi kalian keteguhan hati, kesungguhan semangat, walau di tengah guyuran hujan, di saat orang malas untuk melangkahkan kaki keluar dari rumah, Allah meneguhkan hati kalian, menguatkan hati kalian, sehingga hati kalian tidak tergoda oleh bujuk rayu hujan. Kalian pun berada di tengah-tengah alun-alun ini dengan hujan yang tidak berhenti mengguyur, hanya karena seorang manusia, seorang pelita, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ushhidukum, karena itu saya bersaksi, duhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong saudara-saudara saya yang pada malam hari ini rela diguyur hujan demi cintanya kepadamu ya Rasulullah. Kelak di hari kiamat jangan engkau haramkan dari syafaatmu ya Rasulullah. Jangan haramkan beliau-beliau yang ada di depan saya ini dari syafaatmu. Dan berikanlah saya dan kami semua yang berada di panggung ini keberkahan-keberkahan mereka yang rela diguyur di malam hari ini, sehingga kami pun mendapatkan keberkahan orang-orang yang ada di tengah-tengah kami ini ya Rasulullah. Sehingga engkau pun berikan syafaatmu kepada kami semua. Berikan syafaatmu kepada kami semua ya Rabbana ya Wadud. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, ya Allah yang maha lembut, ya Allah yang maha rahmah, ya Allah yang di malam hari ini menurunkan hujan yang insya Allah hujan rahmah. Sebagaimana engkau basahi bumi Malang ini dan sekitarnya dengan hujan di malam hari ini, maka basahilah hati kami dengan hujan rahmat-Mu ya Allah. Sehingga sepulang kami dari tempat ini, hujan rahmat itu telah mengguyur semua kotoran yang ada dalam hati kami, mengguyur semua karat yang ada dalam hati kami. Sehingga sebagaimana engkau beri kami semangat untuk mendatangi majelis ini, semoga sepulang dari tempat ini kami lebih semangat untuk taat kepadamu ya Rabbi. Lebih semangat untuk menegakkan solat, lebih semangat untuk mendirikan solat, lebih semangat untuk berjamaah dalam solat, lebih semangat untuk qiraatul Quran, lebih semangat untuk birrul walidain, lebih semangat untuk silaturrahim, lebih semangat untuk sedekah, lebih semangat untuk menuntut ilmu, lebih semangat untuk menjadikan semua ketaatan sebagai jalan hidupnya ya Arhamar Rahimin.
Ya Rabbi, sepulang kami dari tempat ini, dosa-dosa kami telah tergantikan menjadi kebaikan semuanya ya Rabbi. Dosa-dosa kami telah buddilat sayyi'atukumul hasanat. Telah engkau rubah keburukan-keburukan kami menjadi tambahan-tambahan kebaikan di sisimu ya Allah. Menjadi catatan-catatan kebajikan di sisimu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Bijahin Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi wa awliya wa salihin. Ya Rabbi taqabbal hadhihi da'awat wa ajil lana bil bisharat. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ikhwani rahimakumullah. Bersama-sama kita telah mendengarkan sebuah qasidah yang disusun oleh penyusun Maulid Simtud Duror, yaitu Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Satu qasidah ini jika kita pegang dalam kehidupan sudah cukup. Satu isi qasidah ini jika kita amalkan dalam kehidupan sudah cukup. Malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan apa yang pernah saya dengar dari guru saya, yaitu almarhum Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi rahimahullah. Semoga Allah menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan semoga beliau dipertemukan dengan kakeknya tercinta di alam sana sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari keberkahan beliau-beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang pernah beliau sampaikan semasa hidupnya, ketika mendengar qasidah ini beliau menyampaikan beberapa penjelasan. InsyaAllah sebagian dari penjelasan yang masih saya ingat dan masih saya rekam, InsyaAllah akan saya sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya khususnya, dan untuk seluruh hadirin yang berada di tempat ini maupun dimanapun berada, minal insi wal jin, baik manusianya maupun para jinnya yang berada di tempat ini, semoga mendapatkan manfaat. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menyatakan dalam qasidahnya, i'rifil haq li ahlil haq, i'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum. Kata beliau, kenalilah hak, orang-orang ahlil hak, dan berjalanlah kamu bersama mereka. Pertama-tama perlu diketahui siapa yang dimaksud dengan ahlul haq. Ahlul haq diantaranya adalah para awliya wassalihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang membaktikan hidupnya untuk taat kepada Allah, orang-orang yang membaktikan hidupnya untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, orang-orang yang melihat apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diinginkan oleh Rasulullah, dilihat bagaimana di dirinya itu ada tidak yang diinginkan. Kalau belum ada, maka ia jadikan di dirinya apa yang diinginkan Rasul ada pada dirinya. Dilihat di dirinya ada tidak yang dibenci oleh Rasul. Ketika melihat di dirinya masih ada yang dibenci oleh Rasul, maka ia tinggalkan semua yang dibenci Rasul dalam dirinya, karena ia ingin bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-auliya was-salihun, para wali, orang-orang yang soleh, bukan mereka yang berjubah, bukan mereka yang pakai imamah, bukan mereka yang pakai gamis, bukan mereka yang pakai libasut taqwa. Karena dalam sebuah hadis disebutkan berapa banyak manusia-manusia, thiyabuhum, pakaian mereka thiyabul anbiya, pakaiannya pakaian para nabi, tapi sayang amalannya amalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ini memang sunnah untuk dipakai oleh seorang muslim, mengenakan jubah, mengenakan imamah, mengenakan rida, berbusana sebar putih, sunnah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pakaian ini tidak bisa menjadi ukuran kesolehan seseorang, tidak bisa menjadi ukuran kewalian seseorang, tidak bisa menjadi ukuran keilmuan seseorang. Karena itu kita jangan tertipu oleh orang-orang yang sedang sekedar penampilan orang-orang yang soleh, amalan orang yang soleh. Belum tentu orang tersebut wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang tersebut alim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang alim di sisi Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam wahyunya,
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang namanya ulama adalah orang-orang yang bisa takut kepada Allah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan semua hambanya adalah para ulama. Karena itu ciri utama ulama, punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dengan pandangannya, takut dengan pendengarannya, takut dengan ucapannya, takut dengan apa yang dimakan, takut dengan gerak kakinya, takut dengan duduknya, takut dalam diamnya. Semua khasyah kulluh. Keyakinan, keimanan al-khasyah kulluh. Rasa takut yang menyeluruh ada dalam dirinya. Al-awliya was-salihin, al-ulama yang dimaksud adalah seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau satu hari salat sunnah 1000 rakaat. Sebagaimana kita ketahui, walaupun satu hari beliau salat sunnah 1000 rakaat, beliau berderma tanpa kenal ketakutan rasa miskin. Gak pernah takut miskin dalam berderma. Ibadahnya luar biasa. Tetapi beliau selalu menangis, berlindung kepada Allah agar diselamatkan dari siksa api neraka. Memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Bahkan ketika beliau sedang khusyuk salat, rumah beliau terbakar. Masyarakat berbondong-bondong datang untuk mengingatkan beliau. Saat itu beliau lagi khusyuk dalam salatnya. Masyarakat tidak berani mendekat karena obaran api begitu besar. Ditunggu sampai kobaran api padam. Masyarakat masuk. Saat itu tiang-tiang rumah udah berjatuhan. Dilihat Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau sedang bertahiyat, kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai salat beliau bertanya, apa yang terjadi? Maka masyarakat mengatakan, bukankah rumahmu telah terbakar? Apakah engkau tidak menyadari wahai cucu Nabi? Maka beliau pun berkata, Al-hadni narul kubra anin naris sughra. Beliau mengatakan, api neraka yang besar telah membuat aku tidak menyadari adanya kobaran api yang kecil ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau salat menghadap Allah, takut masuk ke dalam nerakanya Allah. Beliau cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu hari salat sunnahnya 1000 rakaat. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, beliau satu hari khatam Al-Quran 1 kali. Jika di bulan Ramadan, beliau khatam Al-Quran 2 kali. Kita juga melihat bagaimana Imam Abu Hanifah, beliau itu setiap hari khatam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan sekian puluh tahun beliau itu salat 5 waktu hanya dengan 1 wudu. Salat 5 waktu hanya dengan 1 wudu. Imam Abu Hanifah yang berjalan melewati sebuah pasar, kemudian mendengar salah seorang warga masyarakat berkata, lihat, itu adalah seorang imam yang luar biasa. Imam yang setiap malam tidak pernah tidur. Imam yang kalau malam selalu salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanifah pun menangis. Beliau pulang minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku atas prasangka baik masyarakat kepadaku, sedangkan diriku belum seperti itu. Aku baru mampu bangun setengah malam, belum bangun seluruh malam. Maka mulai malam hari itu beliau menangis dan beliau paksakan dirinya untuk tidak tidur sepanjang malam. Sejak malam hari itu beliau tuntut dirinya selama puluhan tahun untuk tidak tidur di malam hari guna mewujudkan prasangka baik seorang muslim. Imam Abu Hanifah yang seperti ini, beliau ketika meninggal dunia, di tempat di mana beliau meninggal dunia, beliau telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seorang yang menghafalkan lebih dari 1 juta hadis, sehingga mendapat julukan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Imam Ahmad bin Hanbal, yang seperti itu masih tawadhu kepada Imam Syafi'i, merendahkan dirinya di hadapan Imam Syafi'i, berguru kepada Imam Syafi'i. Dan setiap hari selepas salat, Imam Ahmad bin Hanbal setelah salam selalu mendoakan Imam Syafi'i dengan doanya yang terkenal. Selepas salam beliau berkata kepada putrinya, wahai putriku, aku tidak pernah meninggalkan doa untuk Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
beliau berkata, selepas sholat pasti aku baca doa, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau seorang ulama, tapi beliau mendoakan ulama yang lain. Inilah yang namanya orang soleh. Inilah yang namanya wali. Inilah yang namanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan berikan begitu banyak contoh biar kita mengerti siapa yang dimaksud ahlul haq. Jadi kita enggak gampang-gampang mengatakan fulan ahlul haq, fulan ahlul haq, fulan ahlul haq. Kalau Anda ingin tahu ahlul haq, Sunan Ampel itu ahlul haq. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik itu ahlul haq. Banyak aulia yang ada di tanah Jawa ini, mereka ahlul haq. Al-Qudama, orang-orang yang terdahulu ahlul haq. Lantas bagaimana dengan kita saat mendengar kisah-kisah seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, apa yang kita lakukan? Sekedar menjadi hiburan di telinga. Tidak ada niatan untuk mencontoh dan mengikutinya. Sehingga dari tahun ke tahun kita mendengar Sayyidina Ali Zainal Abidin satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Tetapi kita memantapkan rawatib qabliyah wal ba'diyah, itu pun tidak kita lakukan. Memantapkan sholat duha, itu pun tidak kita lakukan. Memantapkan sholat tahajud, itu pun tidak kita lakukan. Jangankan tahajud, sholat witir itu pun tidak kita lakukan dengan istiqamah. Sholat-sholat sunnah yang muakkadah tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penyusun Ratibul Haddad, penyusun Wirdul Latif, yang menjadi mercur suaranya Alawiyin. Beliau adalah seorang Habib yang sejak umur 4 tahun sudah mengalami tunanetra. Tetapi kehilangan penglihatannya tidak menyurutkan semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap hari di waktu TK-nya, di waktu kecilnya, beliau pulang dari sekolah, hobinya tiap hari sholat sunnah 100 rakaat sampai 200 rakaat. Belum puas dengan itu, beliau masih melanjutkan hobinya, jalan-jalan dari satu masjid ke masjid yang lain. Untuk apa? Menunaikan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Selesai tahiyatul masjid 2 rakaat, beliau keluar pindah ke masjid yang lain. Tahiyatul masjid 2 rakaat, beliau keluar pindah ke masjid yang lain. Tahiyatul masjid 2 rakaat, beliau keluar ke masjid yang lain. Itu terus dilakukan sepanjang hari untuk mendapatkan barokah dari masjid-masjid yang ada di kotanya. Sedangkan di kota Jerim ada kurang lebih 360 masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penglihatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak pernah berkurang, alhamdulillah. Penglihatan kita normal. Pandangan kita tajam. Tapi untuk melihat Al-Qur'an satu hari pun kita tidak sempat. Untuk melihat Al-Qur'an satu hari pun kita tidak sempat. Tetapi untuk menonton televisi sepanjang hari kita sempat. Untuk menonton sepak bola sepanjang hari kita sempat. Untuk nonton sinetron sepanjang hari kita sempat. Tetapi melihat kalamullah kita tidak sempat. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah perbedaan kita dengan orang-orang yang soleh. Karena itu kita jangan sembarangan meremehkan orang-orang yang soleh. Jangan sembarangan meremehkan para aulia. Jangan mengatakan mereka sama dengan kita. Tidak, mereka tidak sama dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka orang-orang yang hebat. Memang mereka makan persis seperti kita makan. Mereka minum persis seperti kita minum. Cuman beda apa yang mereka makan. Beda apa yang mereka minum. Sebelum makan mereka teliti, halalkah makanan ini? Sedangkan kita tidak pernah berpikir ini halal atau haram. Yang penting kita memakannya. Dan mereka pun makan sekedar cukup untuk menyambung nyawa. Tapi kalau kita makan untuk memuaskan nafsu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, i'rifil haq. Kalau kita udah tahu wali-wali seperti itu, orang-orang soleh seperti itu, maka mengertilah akan kewajiban kita kepada beliau-beliau. Mengertilah kedudukan beliau-beliau. Jangan sampai kita kurang ajar kepada beliau-beliau. Jangan sampai kita tidak menghargai dan menghormati beliau-beliau. Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, bagaimana beliau adalah seorang yang soleh. Beliau mengikuti jejak kakaknya. Dimanapun kakaknya berada,
Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad menjadi pembantu untuk kakaknya, menghormati kakaknya, memuliakan kakaknya, memegangkan sandal untuk kakaknya, sampai orang-orang mengira Habib Husain adalah pembantu dari kakaknya. Padahal ini adiknya. Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, beliau selama satu rumah dengan kakaknya, tidak pernah beliau tidur di atas tempat tidur. Beliau tidur di lantai. Kenapa? Karena beliau tahu kedudukan kakaknya di sisi Allah. Demi menghormati kewalian kakaknya, kemuliaan kakaknya di sisi Allah, dan kemuliaan seorang kakak, maka beliau tidak mau posisi tidurnya lebih tinggi daripada posisi kakaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah orang yang mengenal hak-haknya orang soleh, orang yang mengenal hak-haknya wali. Dan ini berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul mengajarkan para sahabat untuk mengerti hak setiap orang dan memenuhi hak orang tersebut. Kita masih ingat kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Sayyidina Abdullah bin Abbas mendengarkan ceramah seorang sahabat. Selesai sahabat itu ceramah, Sayyidina Abdullah bin Abbas pergi ke tempat parkir kendaraannya, mencari kendaraannya, yang kendaraannya berwujud hewan yang bisa ditunggangi, entah kuda, keledai atau onta. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengambilkan kendaraan itu dari tempat parkirnya. Kemudian beliau menuntunnya. Padahal beliau adalah habrul ummah. Beliau adalah ulamanya sahabat, tokohnya sahabat, sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tempatkan dirinya sebagai tukang kuda. Beliau tempatkan dirinya sebagai tukang penuntun unta. Beliau tempatkan dirinya sebagai tukang penuntun keledai. Parkir, beliau berjalan, dipegang, diantarkan kepada siapa? Sahabat yang baru selesai ceramah, sahabat yang menyampaikan ilmunya, sahabat yang merupakan ulama. Maka saat itu sang sahabat melihat bagaimana sepupu Nabi Muhammad SAW, keluarga Rasulullah SAW yang akhlaknya begitu mulia. Maka sahabat pun segera lari mendekati Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian mengatakan, gak usah, jangan ambilkan kuda saya atau tunggangan saya, biar saya ambil sendiri. Bukan begitu caranya wahai sepupu Rasul, gak pantas kamu seperti itu, engkau orang yang mulia. Tapi apa jawabannya Sayyidina Abdullah bin Abbas? Hakadha, beginilah kami diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kami ahlul bait diperintahkan, kami umat Islam diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Menghormati ulama-ulama kami. Coba lihat. Ahlul Bait Nabawi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa di antara kita yang lebih hebat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas? Beliau tidak malu untuk menjadi penuntun onta. Beliau tidak malu untuk menjadi penuntun keledai. Demi memuliakan al-ulama, demi mengagungkan ulama. Karena Allah telah mewahyukan di dalam Al-Quran, wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu bukti ketakwaan hatinya, itu muncul dari ketakwaan hatinya. Dan hati Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah hati yang sangat bertakwa kepada Allah, hati yang sangat takut kepada Allah. Maka beliau pun tuntun seperti itu. Apa yang dilakukan sahabat? Sahabat mengerti haknya ahlul bait. Sahabat mengerti haknya keluarga Nabi. Sahabat mengerti bagaimana kewajibannya kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat itu lantas memegang tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian menciumnya. Ketika hendak menciumnya, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, gak usah dicium, gak usah cium tangan saya. Begitulah sikap orang yang mutawadhi, orang yang merendahkan diri di sisi Allah, di hadapan Allah. Maka sahabat pun menjawab, kami harus mencium tanganmu. Dan beliau pun menciumnya sembari berkata, beginilah kami umat Islam diperintahkan oleh Rasul untuk memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahibul maulud simtud durar, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau diperintahkan, diajak oleh kakaknya untuk naik satu tunggangan, hewan tunggangan. Saat itu sebagai seorang adik, Habib Ali berkata kepada kakaknya, wahai kakakku, engkaulah yang di depan, biar aku yang di belakang.
Karena Habib Ali merasa tidak pantas membelakangi kakaknya. Sang kakak pun berkata, tidak wahai adikku, engkaulah yang di depan dan akulah yang di belakang. Kenapa demikian? Karena sang kakak yang merupakan mufti Mekah, mewarisi kewalian ayahnya, mewarisi kemuftian ayahnya, menganggap makom adiknya jauh lebih tinggi dibandingkan dirinya. Maka sang kakak menempatkan engkau yang di depan, biar aku yang di belakang. Maka Habib Ali mengatakan, aku turuti permintaan kakakku. Dan aku pun duduk di depan, kakakku di belakang. Tapi dalam hatiku, aku melihat aku hanyalah seorang sopir dan kakakku adalah bosnya. Akhlak. Tahu kedudukan setiap orang. Dan tahu bagaimana menempatkannya. Inilah yang menyebabkan orang-orang zaman dahulu menjadi wali dengan cepat. Karena mereka mengetahui hak setiap orang, mengerti bagaimana menempatkannya. Pertama kali dalam syair ini, yang kita diperintahkan, i'rifil haq li ahlil haq. Kamu harus ngerti bagaimana menempatkan dirimu di hadapan orang-orang yang soleh. Bagaimana menempatkan dirimu di hadapan orang-orang yang mulia. Hayyan aw mayyitan. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jangan dikira wali-wali yang udah meninggal dunia nggak bisa lihat kita. Bahkan beliau-beliau lebih bisa melihat kita. Tiada batas antara kita dengan beliau semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, masyhad, cara pandang seperti ini harus ada dalam hati kita. Fi tariqit tuqa wasluk ma'ahum. Kemudian ikuti mereka, berjalanlah bersama mereka, bersama orang-orang yang soleh, menempuh jalan ketakwaan. Karena mereka itu berjalan dimanapun, kamu ikut di belakangnya. Dimanapun mereka berjalan, ikut di belakangnya. Mereka punya jalan namanya maulid, kita ikut maulid. Jangan ngomong, buat apa maulid? Buat apa nabuh rebana? Udah, yang mau berkata demikian, biarlah berkata demikian. Gak usah kita pusing-pusing dengan orang yang seperti itu, siapapun orangnya. Maulid ini merupakan warisan para aulia wassalihin. Ziarah kubur warisan aulia wassalihin. Tahlil warisan aulia wassalihin. Kita tinggal ikut di belakang mereka. Siapa yang gak suka, biar tidak suka. Karena kita punya panutan yang jelas. Panutan kita adalah aulia wassalihin. Fassa'adah manutah kullaha biktifahum. Yang namanya as-sa'adah, yang namanya kebahagiaan yang sejati, entah kebahagiaan masuk surga, entah kebahagiaan di dunia, entah kebahagiaan di kubur, entah kebahagiaan di mahsyar, entah kebahagiaan dapat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah kebahagiaan dapat memandang wajah Allah. Ini kebahagiaan yang tertinggi, manutoh kullaha biktifahun. Semuanya tergantung bagaimana kita meneladani orang-orang soleh tersebut. Tergantung bagaimana kita mengikuti jejak orang-orang soleh tersebut. Bakat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Mungkin saya cuman mau nyampaikan sampai di sini. Ini kalau mau diulas semua, nggak mungkin selesai. Ini bait yang ketiga ini, yang keempat ini akan kita kupas. Nggak lama sedikit. Tadi dikatakan jam 11. Sekarang udah jam berapa ini? Sekarang udah jam 11 kurang seperempat. Bakat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Bakat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Sungguh beruntung orang yang pernah melihat beliau-beliau itu, atau melihat mereka yang pernah melihat beliau-beliau itu. Maka saya jamin Anda termasuk orang yang dimaksud. Saya jamin kalian semua termasuk orang yang dimaksud. Bakat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Tidak mungkin dari sekian banyak perjalanan Majlis Riyadhus Shalihin, Riyadhul Jannah. Ini karena habis baca kitab Riyadhus Shalihin. Tidak mungkin dari sekian banyak perjalanan Majlis Riyadhul Jannah, tidak ada di depan ini manusia-manusia yang pernah bertemu dengan orang-orang soleh seperti
Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, Jeddah. Atau Al-Habib Ja'far bin Syaikhan. Atau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Mungkin dijawab, enggak pernah Habib, kami masih kecil. Iya, ayah kalian, guru kalian dahulu pernah bertemu mungkin dengan Habib-Habib yang besar, kiai-kiai yang besar, ulama-ulama yang besar. Bahkan man qad ra'ahum au ra'aman ra'ahum. Sungguh beruntung orang yang udah pernah melihat beliau-beliau itu, atau melihat orang yang pernah melihat beliau-beliau itu. Gak usah jauh-jauh. Saya mau nanya boleh? Siapa di sini yang pernah datang haul di Solo di zaman Habib Anis? Coba angkat tangan. Haul Solo yang pernah datang di masa Habib Anis dulu. Coba di sini. Angkat tangan saja. Baik yang di panggung maupun di luar panggung. Coba lihat. Coba angkat tangan. Saya pengen tahu. Ini kalau belum berarti kan masih muda-muda, baru mulai. Yang di sini lihat di belakang panggung ini. Banyak enggak? Banyak. Sekarang saya mau nanya. Habib Anis putranya siapa? Habib Alwi. Udah kita ambil di situ aja ya. Habib Anis putranya Habib Alwi. Artinya Habib Anis melihat Habib Alwi. Sekarang saya mau nanya. Habib Alwi melihat siapa? Melihat Habib Ali. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi melihat siapa? Usia 19 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam kalam beliau. Beliau ziarah kepada kakeknya tercinta, Nabi Muhammad SAW. Saat beliau berziarah, tiba-tiba ada ledakan cahaya dari hujrah Nabawi SAW. Dan muncullah sosok Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi memberikan kabar gembira kepada beliau. Dan Habib Ali melihat Nabi Muhammad SAW yaqadhatan la manaman. Melihat secara langsung. Kalau melihat wali aja seperti itu, lalu bagaimana yang langsung melihat Nabi Muhammad SAW? Dalam sebuah hadis bil makna, Rasul SAW menyatakan, tuba man qad ra'ani au ra'aman ra'ani. Rasul bersabda bil makna, kama qala SAW, sungguh beruntung orang yang pernah melihat aku, kata Rasul, atau melihat seseorang yang pernah melihat aku. Ahli ilmu zahir mengartikan yang dimaksud oleh Nabi adalah para sahabat dan para tabi'in. Jika yang dimaksudkan hanya para sahabat dan para tabi'in, maka hadis ini tidak berlaku untuk kita semua. Tapi ahli ilmu batin, as-sufi, mereka punya pemahaman indallah, mendapatkan pemahaman dari Allah. Rasul menyatakan di sini, siapa yang melihat aku? Rasul tidak menambahkan semasa aku hidup. Tapi Rasul mengatakan siapa yang pernah melihat aku? Artinya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah ketika beliau hidup maupun setelah beliau meninggal dunia. Sedangkan dalam hadis yang lain, beliau menyatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Atau kama qala sallallahu. Siapa yang bermimpi bertemu aku, melihat aku, maka dia telah benar-benar melihat aku, karena setan tidak dapat menjelma menyerupai diriku. Dalam hadis yang lain, Rasul bersabda nih buat orang-orang yang tadi ngomong ini Habib Noval, Ustadz Noval itu mengada-ada. Masa zaman demikian bisa ketemu Rasulullah, bisa lihat Rasulullah secara langsung? Mana dalilnya? Hei orang-orang yang mengaku pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei orang-orang yang mengaku pengikut Al-Quran. Hei orang-orang yang mengaku pengikut sunnah. Isma' kalam, dengarkan ucapan saya ini. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, man ra'ani fil manam sayarani yaqadhatan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam,
Siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka dia pasti akan melihatku secara nyata. Ini yang ngomong bukan saya. Rasul yang ngomong. Ada manusia-manusia yang akan dimuliakan oleh Rasul, bertemu dengan Rasul secara nyata. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apa yang dimaksud melihat secara nyata? Maka terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, melihat secara nyata, yakni nanti fil jannah. Kalau nanti di surga, kata ulama yang lain, gak usah dibahas. Ada yang mengatakan melihat secara nyata nanti ba'dal maut. Entah di alam kubur, mahsyar. Ada yang mengatakan, dan ini yang dipegang oleh Sadah Alawiyah dan Sadah Sufiyah, mereka berpegang pada pendapat yang menyatakan bahwasanya dalam arti melihat Rasul secara nyata adalah saat ini dalam kehidupan dunia, maupun nanti dalam kehidupan kubur, maupun nanti dalam kehidupan mahsyar, maupun nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang Habib Anis lihat Habib Alwi, Habib Alwi lihat Habib Ali, Habib Ali lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau nanya, Anda melihat siapa? Lihat Gus Rahim. Gus Rahim pernah ketemu Habib Anis enggak? Pernah. Habib Anis pernah ketemu ayahnya enggak? Pernah. Ayahnya pernah ketemu kakeknya enggak? Pernah. Kakeknya pernah ketemu Rasulullah enggak? Pernah. Itulah mengapa diadakan haul. Itulah mengapa diadakan Jumu'at Al-Kabirah. Majelis-majelis yang besar. Ada haul di sana, haul di sana. Itulah mengapa ulama-ulama terdahulu tidak capek datang dari jauh. Habib-habib yang besar, kiai-kiai yang besar, yang benar-benar soleh, menyempatkan diri datang ke majelis meskipun jauh. Untuk apa? Biar masyarakat melihat wajah mereka. Rahmatan lahum. Karena beliau-beliau punya rahmat yang besar. Gak mungkin beliau ngomong, tonton saya, gak mungkin. Tapi beliau menyempatkan diri datang agar orang melihat beliau-beliau itu. Kenapa? Beliau pernah melihat aulia. Sehingga dengan bantuan mata yang memandang wali ini, otomatis manusia yang memandangnya dapat jaminan sungguh beruntung. Saya ambil satu contoh cerita. Nanti coba dilihat di kitab Raudhur Rayyahin. Lihat di sana. Ini bukan omong kosong. Kisah nyata. Ini bukan dongeng. Kumpul masyarakat karena paceklik begitu lama. Tidak turun hujan. Masyarakat berdoa, tapi doanya tak kunjung dikabulkan. Tiba-tiba datang satu orang biasa. Orang yang gak dikenal kesolihannya. Orang yang tidak dianggap oleh masyarakat. Orang itu kemudian berjalan, berhenti. Dia menengadahkan ke arah langit. Kemudian berkata, bihubbika. Dengan berkat cintamu ya Allah kepadaku, turunkan hujan kepada kami sekarang juga. Yang dengar doanya kaget. Ini orang nekat ini. Pede bener nih orang. Berani-beraninya dia ngomong, demi cintamu ya Allah kepadaku. Dari mana dia tahu kalau Allah cinta kepadanya? Kok berani orang ini ngaku-ngaku? Tapi subhanallah, selesai dia berkata seperti itu, hujan turun. Alhamdulillah hujan berhenti sekarang ya. Jadi bisa tenang mendengarkan majelis ini, bisa tenang. Tadi sambil duduk kita baca doanya Rasulullah SAW. Cuman Anda nggak dengar. Tahu nggak doa Rasul untuk menghentikan hujan? Lain kali ini saya tularkan ilmu menghentikan hujan. Mau? Mau nggak? Dalam hadits sahih riwayat Imam Bukhari, ketika Rasul SAW duduk di mimbar hari Jumat ceramah, datang seorang mengatakan, ya Rasulullah, ini akan hancur nih, paceklik begitu lama, nggak ada hujan. Binatang, ternak, tanaman mati semua. Maka Rasul angkat tangan, hari itu juga hujan turun. Selesai Rasul berdoa, hujan turun. 1 minggu hujannya nggak berhenti-berhenti. Orang yang sama datang, ya Rasulullah, di hari Jumat yang sama. Dan dikatakan di riwayat Rasul lagi di mimbar. Ngomong, ya Rasulullah, ini kalau dibiarkan, binatang-binatang mati juga. Bangunan-bangunan hancur. Karena banjir di mana? Di
di mana-mana. Maka Rasul angkat tangan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ringkasnya begitu, doanya panjang. Nanti kalau kepanjangan nggak bisa diamalkan. Kita ambil cukup sebagian. Allahumma hawalaina wala alaina. Boleh Anda tambahkan Allahumma alal Batu wa ala Surabaya, ya, wa ala Solo. Allahumma hawalaina, ya Allah tolong hujannya dikirim ke sekitar wilayah kami, jangan tempat di mana kami sedang berada. Ini doa yang ngajarkan Nabi. Udah diamalkan belum? Sudah, tadi saya duduk di situ baca. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina, gitu ya. Cuman kalau doa harus yakin kok kabul. Alhamdulillah juga terkabul. Sebab kalau ceramah sambil kehujanan, kesian yang diceramahi. Dengar sambil muter-muter gini. Allahumma hawalaina wa la alaina. Iklan tadi. Sampai di mana ceramah saya tadi? Sampai di mana? Sampai di mana ceramah saya tadi? Pacekle, hujan. Itu yang iklannya. Sebelum itu apa ceramahnya? Haul. Ya. Tentang haul. Cerita tentang seorang yang minta hujan. Hujan turun. Seketika hujan turun. Hujan turun seketika. Maka saat itu ditanya, kamu ini kok pede bener kalau Allah cinta sama kamu? Memang kelihatan hujan langsung turun, tapi dalilnya mana Allah cinta sama kamu? Dijawab, bagaimana Allah gak cinta kepada saya? Allah sudah mengizinkan mata saya melihat Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Coba ini loh, orang dulu tuh punya yakin. Lihat wali itu yakin, saya orang beruntung. Kalau orang sekarang ketemu artis yakin orang beruntung. Ayo, betul atau betul? Saya ketemu artis, wah, Masya Allah. Ini beruntung itu kalau ketemu orang-orang yang soleh. Makanya foto orang-orang yang soleh dipajang di rumah-rumah kita. Foto Habib Abu Bakar Gresik, foto Habib Abu Ja'far bin Syekhon, semua itu. Foto Habib Muhammad bin Husain Neon dipasang. Tujuannya apa? Biar anak kita lihat tuh wajah orang soleh. Bukan tiap hari, mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak yang ditonton wajah orang kafir. Entah lewat nonton pahanya orang yang main sepak bola. Itu kalau ada siaran langsung sepak bola dari luar negeri itu yang main orang kafir atau muslim? Orang kafir. Nontonnya asik enggak? Asyik. Bahkan fotonya dipajang. Wah, ini fulan yang jago sepak bola. Sebagaimana mata memandang wajah orang soleh akan menimbulkan kesolehan, maka mata memandang wajah orang kafir akan menimbulkan kekotoran di dalam hati. Na'udzubillah min dzalik, dan tiap hari nonton televisi dan kita lihat wajah yang macam-macam. Ini kalimat Bakhat man qad ra'ahum ini luar biasa. Sungguh beruntung orang yang pernah melihat beliau-beliau itu, makanya kita berjuang. Gimana caranya kita melihat beliau-beliau itu dalam Sahih Al-Bukhari? Coba lihat di situ. Diceritakan para tabi'in itu kalau mau perang cari dulu ada ndak di tengah-tengah kita orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in tanya, ada enggak di tengah-tengah kita sahabat? Ada enggak? Kalau ada sahabat, maka tabi'in yakin pasti perangnya dimenangkan oleh tabi'in. Berkat apa? Berkat mata yang pernah memandang Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in, baca itu di Sahih Bukhari. Tabi'in, beliau kalau mau perang nanya, ada enggak di tengah kita orang yang pernah melihat para sahabat yang melihat Nabi Muhammad SAW? Maka dijawab ada. Kalau dijawab ada, mereka yakin pasti menang. Dan mereka pun menang. Berkat apa? Tawassul dengan mata yang pernah memandang para sahabat. Yang sahabat memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Satu pertanyaan.
di tengah-tengah kita nih kira-kira ada nggak ya orang yang pernah mimpi Rasulullah SAW? Saya yakin bukan cuma satu. Entah puluhan, entah ratusan nih di tengah sini yang mungkin yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Makanya kita disuruh kumpul begini. Siapa tahu yang kita pandang, ini orang yang pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Makanya kita disuruh kumpul dengan ulama, disuruh kumpul orang soleh. Makanya kita diajak ziarah dulu sebelum keliling 40 hari maulid. Diajak ziarah tuh ke Gresik, ziarah ke Pasuruan, ziarah ke Surabaya. Diajak ziarah untuk apa? Dikenalkan nih, napak tilas orang-orang yang soleh. Kenalkan keluarga kita kepada beliau-beliau itu. Biar idolanya adalah aulia wassolihin. Kenapa? Ini yang jadi simpenan. Ini yang jadi simpenan. Tuba, sungguh beruntung. Ya bakat man qad ra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Hadirin yang dimuliakan Allah. Coba dilihat jamnya dulu. Jam 11 lewat 2 menit. Sebentar. Anda kira-kira tega sama saya atau tidak tega? Saya mau cerita dulu, boleh? Boleh. Ini tahadutan bin ni'mah. Sampai lupa saya harinya itu. Mulai saja dari hari Sabtu lalu. Hari Sabtu saya habis subuh pergi ke bandara di Solo. Dari bandara terbang ke Jakarta. Sampai di Jakarta nunggu di airport sekian jam, kemudian terbang ke Palembang. Sampai di Palembang langsung ceramah, malam ceramah, kemudian subuhnya ceramah, kemudian siangnya ceramah, kemudian sorenya ceramah, kemudian malamnya ceramah, kemudian paginya terbang ke Jakarta, kemudian keesokan harinya terbang ke Samarinda, sampai Samarinda ceramah, kemudian dari Samarinda terbang ke Surabaya, alhamdulillah sampai Surabaya ziarah, selesai ziarah kemudian naik mobil menuju Malang, sampai Malang kemudian masuk Taman Surga, alhamdulillah, insya Allah dari Taman Surga pulang ke Solo, sampai di Solo insya Allah terbang ke Jakarta, sampai Jakarta insya Allah pergi ke Puncak, selesai Puncak insya Allah Sabtu pulang ke Solo, insya Allah dari Solo Sabtu malamnya ceramah di desa, kemudian paginya hari Ahad insya Allah pergi ke Jogja, mobil parkir di bandara sebagai sopir, parkir mobil di bandara, kemudian naik pesawat menuju Banjarmasin, sampai di Banjarmasin ceramah, paginya langsung pulang lagi ke Jogja, ambil mobil ke Solo, jadwal berikutnya saya belum hafal. Saya mau nanya, tega? Tego, jenengan tego kalian kulo. Katanya, tego orang bendino ya gitu. Nggak apa-apa. Ini sekedar untuk nyegerkan. Tadi kan ceramah saya tegang terus gitu ya. Mulai tegang karena saya lagi membawakan kalam yang memang harus seperti itu. Jadi ceramah itu harus ada yang begitu. Ada yang datar terus. Selesai datarnya. Tadi jenengan kena datarnya kan kemudian domblong gitu ya. Oh iya bener gitu ya. Nah, domblongnya ngelamunnya selesai. Sekarang yang seger-segernya. Ya sekarang yang seger. Karena habis hujan, kena angin sepoi-sepoi, Anda seger, betul. Giliran Anda seger, saya yang kemeringet. Panas nih lampu kan ya. Lampu panas. Ini sedikit. Kita akan belajar bareng-bareng. Masalah melihat. Melihat. Nanti zaman yang akan datang, insya Allah itu nanti nggak pakai sidik jari lagi, tapi nanti pakai sidik retina. Jadi seperti di film-film kan orang, matanya yang disorot, ya kan? Kenapa? Karena mata ini punya rahasia yang sangat besar. Kata orang Solo, dari mata turun ke hati. Oh ini memang benar. Orang itu kalau lihat sesuatu langsung kontak ke hati. Nah, rahasianya di mana? Nabi Muhammad SAW dilihat oleh seseorang. Ya, dilihat oleh seseorang. Orang ini dengan kedua matanya udah melihat Nabi SAW secara utuh. Sekarang saya mau nanya,
mata Nabi Muhammad SAW, penglihatan Rasulullah, pernah lihat siapa? Pernah lihat siapa? Pernah lihat siapa? Kita pernah lihat Allah belum? Yang pernah lihat Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilihat oleh Rasul ini direkam di bola mata beliau, direkam di sekujur tubuh beliau, rahmatan lana, umat beliau SAW. Begitu ada orang yang melihat Rasulullah SAW dengan iman, dengan yakin, maka ia langsung mendapatkan sir nadhar Rasul ilallah. Dia mendapatkan tuh sebagian dari percikan-percikan rahasia bagaimana Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Rasul menjamin surga, tuba, al-jannah, surga pasti diberikan untuk orang yang pernah melihat aku. Karena itu man ya'taqid, siapa yang meyakini ada satu sahabat yang di neraka, maka orang ini telah su'il adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meyakini ada satu sahabat di neraka tempatnya, orang ini telah adabnya sangat buruk kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang biasa saja bisa memberikan syafaat, apalagi Rasulullah SAW. Masih ingat cerita saya tentang Habib Ali bin Husain al-Attas Bungur? Masih ingat? Kok belum? Sudah ini. Lupa. Saya ulangin dikit saja. Oh, belum hadir. Waktu itu belum hadir. Sekarang sudah. Yang kemarin dulu hadir masih ingat enggak? Insya Allah masih ingat. Habib Ali bin Husain al-Attas ziarah ke Sunan Gunung Jati, masih ingat kan? Ya. Apa ucapan beliau? Ketika yang lain enggak boleh masuk, beliau mengatakan udah ziarahnya dari sini saja kan? Dari luar makom ya. Nah, kalimat beliau yang sangat indah, beliau berkata, wallahi, demi Allah. Ini Habib Ali bin Husain al-Attas ya, bukan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersumpah, demi Allah, kalau nanti aku diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, demi Allah, tidak akan aku langkahkan kakiku sebelum aku cari kalian semua yang ikut bersamaku dan aku ajak masuk ke dalam surga. Itu Habib Ali bin Husain al-Attas. Kira-kira kakeknya bagaimana ya? Kira-kira Nabi Muhammad SAW bagaimana? Sama cucunya rahmatnya besar mana kira-kira? Pasti besar Nabi Muhammad SAW. Maka kita yakin semua sahabat Rasul tempatnya di surganya Allah. Karena mereka punya Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat gak dapat syafaatnya Rasul, apalagi kita. Pakai otak kita ini, pakai akal kita ini, pakai nurani kita ini. Kalau sahabatnya Rasul gak dapat syafaat, Anda mau dapat syafaat, mimpi. Mimpi. Wa taqdimah, kata Habib Ali, itu yang tinggal di Madinah, sahabat Ansor, sebagai tetangga Nabi, pasti akan diberikan syafaat yang dahulu dibanding semuanya. Dikedepankan, tonggo tetangga, nih kalian duluan. Sahabat, lihat Rasulullah SAW. Begitu pula tabi'in, yang lihat sahabat, akan dapat keberkahan ini. Dapat keberkahan. Nah, mata ini, begitu lihat wajah orang soleh, nanti kalau nggak percaya, buktikan. Ya, kalau nggak percaya, buktikan. Anda setel televisi, tapi ingat ya, habis nonton nanti istighfarnya 2000 kali. Buktikan. Begitu kelihatan yang nggak benar sedikit, artinya enak atau nggak enak? Enak. Yang enak nafsunya. Terpanggil pengen, ya kan? Jadi pengen. Tapi coba lihat. Kalau kita lihat wajah orang yang soleh, lihat benar. Wajah orang yang soleh. Tambah sumpek atau sumpeknya hilang? Sumpeknya, wajahnya teduh, suntuk hilang. Cuman lihat. Tapi sumpek kita bisa hilang. Kenapa? Karena di diri orang soleh ada rahasia. Habib Ali pernah ngasih satu cerita. Saya cuma mau cerita saja. Ada satu orang preman kelas kakap di masa itu.
Preman kelas kakap. Makanya kita kalau ketemu preman yang rahmat. Ya, yang rahmat. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dalam sebuah nasihatnya yang pernah saya dengar. Beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, Habib, saya ini repot. Dakwah di tempat saya enggak sama dengan dakwah di tempat kalian-kalian. Kalau di tempat saya itu orangnya jelek-jelek, rusak-rusak. Kalau di tempat jenengan kan yang datang orangnya baik-baik. Kata Habib Umar, nah kalau dakwah sama orang baik-baik yang beruntung bukan yang kamu dakwahi, kamu yang beruntung. Kamu dapat kebaikan dari orang-orang itu biasa. Yang namanya dakwah itu yang datangnya orang yang buruk-buruk itu dakwah. Menjadikan mereka agar jadi baik. Bukan dakwah duduk di tempat sama orang baik-baik. Namanya dakwah itu mendatangi yang buruk agar jadi baik. Coba kalau dulu Habib-habib yang dari Hadramut lihat Indonesia, nyembah batu, nyembah gunung, jangan ke sini. Kira-kira kita nyembahnya apa nih? Naudzubillah min dzalik, batu, gunung. Karena beliau-beliau punya rahmat yang besar. Ingin merubah yang kufur menjadi muslim. Maka beliau didatangin itu satu-satu. Didakwahin. Ya kan? Didatangi, dakwahin. Yang diceritakan oleh Habib Ali, ada preman kelas kakap. Datang ke rumah seorang wali min auliyaillah. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintu dibuka. Ini sang wali berdiri depan pintu. Premannya ini lihat begini aja. Permisi, pergi dia. Ini orang solehnya bingung ini. Ini orang aneh. Datang cuman lihat. Tolong jangan dipraktekkan sama habaib dan para kiai loh ya. Jangan. Jangan begitu prakteknya. Nanti prakteknya permisi gitu pulang gitu ya. Yakinnya belum sama nih. Ini saya ceritakan orang yang punya yakin yang tinggi. Pergi dia. Maka orang soleh itu bilang sama muridnya, coba kamu kejar dia. Tanya itu, kenapa dia seperti itu. Bertemulah murid ini dengan preman tadi. Mas, iya. Kamu tadi dari rumah guru saya? Iya benar. Lah kamu terus ngapain? Ya saya cuma lihat kakinya, dari mulai kaki sampai kepala ke kaki lagi. Loh, kenapa kamu begitu? Ya biar saya diampuni sama Allah. Kok bisa? Loh kalau saya ingat-ingat tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut saya itu maksiat semuanya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut saya maksiat semuanya. Loh kalau saya datangi orang soleh ini, saya lihat mata saya, lihat kakinya kan otomatis dosa kaki saya dihapus sama Allah. Mata saya lihat perutnya, dosa perut saya dihapus sama Allah. Mata saya lihat terus sampai ke atas, dosa saya dihapus sama Allah. Oh begitu? Iya. Pulang ini murid ketemu sang guru tadi. Gimana? Kenapa dia tadi? Guru, dia bilang begini. Orang solehnya ngomong begini. Panggil dia, suruh ke sini sekarang. Dia yang akan menggantikan aku, yang mewarisi kewalianku adalah dia. Dipanggil. Katanya kamu pengganti guru saya. Kamu nih jangan main-main, saya preman kok pengganti guru. Udah, guru saya nggak mungkin keliru. Ayo ikut sebentar. Namanya dipanggil orang soleh, hormat. Preman dulu nggak sama dengan preman zaman sekarang. Nanti saya terangkan nih bedanya preman zaman dahulu dengan preman zaman sekarang. Nanti. Entah nanti itu 7 tahun lagi atau di majelis ini. Sebentar. Berangkat dia. Ketemu orang soleh tadi. Gantian orang solehnya yang liatin dia. Dari ujung kaki, ujung rambut, ujung kaki. Hasilnya apa? Yang dilihatin. Tubna ilallah, tubtillah. Ya Allah. Jadi wali sudah. Langsung. Zaman sekarang ada yang gak percaya. Kok bisa? Gak mungkin, mustahil. Gitu ya. Emang dikira wali itu orang bodoh. Saya kasih tahu, orang bodoh pun bisa format tuh handphone. Handphone tuh diformat, semua kontak listnya hilang semua, diisi yang baru seketika, cuman dicolokkan pakai Bluetooth bisa. Bahkan kalau BlackBerry Messenger ditransfer itu datanya bisa semua. Emangnya wali sama BlackBerry pinter BlackBerry? Emangnya wali sama komputer pinter komputer? Wali itu mendapatkan warisan ilmu dari Allah sehingga dia bisa memformat hati kita dan menginstalnya dengan ulumul aulia. Ting, selesai. Dah wali. Enak enggak? Gara-gara apa tadi? Lihat. Cuman lihatnya pakai
hati. Yang sekarang naudzubillah min dzalik, kadang di satu majelis, bukan di sini loh ya, bukan di sini. Kadang di satu majelis lihat ada ustadz yang berjubah atau ada ustadz lain yang enggak pakai jubah ceramah. Kadang ustadz yang lain lihat, hebatnya apa tuh dia itu? Pandangannya lain, bukan pandangan pengen dapat barokah, pandangan hebatnya apa dia itu? Ini pandangan merendahkan. Inilah mata yang dibenci oleh Allah. Yang melihat seseorang dengan pandangan yang merendahkan. Dikatakan oleh para ulama, pandangan yang merendahkan itu dosanya lebih besar daripada pandangan kepada yang haram aurat dibuka, dilihat, itu dosanya gede. Tapi kalau merendahkan orang lain dengan pandangannya, itu dosanya jauh lebih besar. Saya mau nanya, pengen enggak kita jadi wali instan gitu? Pengen? Kumpul aulia. Kumpul orang-orang yang soleh. Pandang beliau-beliau itu mangdelengi, kata orang Solo. Didelengi itu, pendeli. Cuman sayang, di majelis kadang gak lihat orang solehnya. Yang dilihat handphonenya. Betul tak betul? Yang dilihat bukan orang solehnya. Yang dilihat kadang ridanya buat mainan. Lain dengan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka memandang Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada seorang sahabat ketika wafatnya Rasul SAW. Rasul meninggal dunia. Sahabat ini lagi berkebun di kebunnya. Dengar berita wafatnya Rasul. Sahabat itu langsung angkat tangan. Adegan ini berbahaya. Jangan ditiru. Ya, sahabat angkat tangan berdoa. Ya Allah. Setelah wafatnya Nabimu. Tolong cabut penglihatanku. Karena aku tidak ingin kenangan yang indah itu rusak dengan melihat wajah selain wajah Nabi Muhammad SAW. Begitu selesai doa langsung jadi tunanetra. Buta. Kenapa? Dia pengen menyimpan pandangannya pada Rasul biar gak terkotori dengan pandangan yang lain. Karena tidak ada pandangan yang lebih indah atau sama indah atau mendekati keindahan Nabi Muhammad SAW. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki rahimahullah. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW itu hanya diberi di dunia ini satu keindahan. Rasul dikasih 10 keindahan. Yang diberikan di dunia cuma satu. Yang 9 diberikan nanti di akhirat. Maksudnya yang 9 di dunia ditutup. Orang gak bisa lihat. Tapi nanti di akhirat kita bisa lihat 10-10-nya. Kata beliau, yang 9 ini ketika dibuka di dunia, seandainya dibuka di dunia, kita bisa melihat keindahan Rasul secara utuh. Maka manusia akan menyayat-nyayat wajahnya dengan silet tanpa terasa. Wajah kita disilet-silet itu nggak akan terasa. Kalau Nabi Yusuf itu kan teriris, wanita yang melihat nggak terasa. Nah itu tangan. Ini wajah lebih. Kalau kita lihat keindahan Rasul secara utuh, maka wajah ini ditusuk-tusuk bagaimanapun tidak akan terasa karena terbius dengan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya selanjutnya. Kira-kira mau enggak mimpi Rasulullah? Pengen enggak? Pandangan kita dibersihkan dulu. Yang haram ditinggalkan. Bagaimana kita melihat Rasulullah sedangkan ini kameranya, lensanya kotor. Kalau itu saya kotorin bisa buat nyuting enggak, Mas? Enggak bisa. Walaupun ada di depan kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi kalau itu dibersihkan, kelihatan enggak di depan? Kelihatan. Mata kita ini kalau dibersihkan, kelihatan enggak? Kelihatan. Makanya Habib Ali mengatakan, hei orang-orang yang matanya belean. Ya orang udah layan. Orang-orang yang matanya belean enggak bisa lihat Rasulullah SAW. Tapi aulia wa sholihin mereka lihat. Bahkan dikatakan mereka-mereka yang soleh dulu, umurnya itu belum tumbuh kumisnya, udah bisa lihat Nabi Muhammad SAW. Hadirin dimuliakan Allah. Bedanya preman zaman dahulu dengan preman zaman sekarang. Saya kasih contoh. Mau? Ada satu preman lagi mabuk-mabukan dengan wanita-wanita. Gitaran, genjrengan gak karu-karuan. Orang soleh ngajak teman-temannya duduk bersila di depan rumah preman tadi. Kemudian ngomong kepada pembantu sang preman. Sampaikan majikanmu, suruh berhenti. Udah sampaikan, majikan tuh ada orang-orang soleh lagi bersila depan rumah. Nyuruh Anda berhenti. Enggak, saya enggak mau berhenti, ini asik mabuk.
Ya, asik mabuk. Kembali orang solehnya dikasih tahu seperti ngomong, sampaikan sama dia. Kalau enggak berhenti akan kami tebas dengan pedang-pedang malam. Akan kami tebas lehernya dengan pedang-pedang malam. Premannya keluar, nanya, apa maksud kalian pedang-pedang malam? Kata orang soleh, kami enggak suka bertengkar, kami enggak suka pakai senjata. Lah terus pedang malam, kami akan duduk sini zikir, doa, minta kamu dicabut nyawanya sama Allah. Coba ini. Begitu dengar begitu, jangan. Saya mau panjang umur. Jangan. Premannya mau didoakan mati takut. Kalau preman sama saya dongakno ora wedi aku. Kenapa? Karena yang dongo ya padha wae sama premannya. Dongo nih ora kabul. Kalau orang dulu doanya sangat kabul sehingga didengar nanti kamu saya doakan takut luar biasa. Kalau zaman sekarang tambah ditantang, ayo coba kamu doa, ayo coba dongo ya ora kabul. Kenapa? Yang haram ya dimakan. Cuman bentuknya beda. Yang satu preman secara nyata. Lah kalau kita ini kan preman tapi nggak kelihatan kepremanannya. Siapa yang hari ini nggak lihat haram ngaku? Kita ini kan nggak sengaja lihat haram nggak? Iya, itu kan bagian dari kepremanan, kemaksiatan. Beda dengan orang-orang soleh. Makanya hadirin dimuliakan Allah, rahmat nih kita kumpul begini. Kata Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi dalam nasihatnya, nih kalau ada yang kumpul seperti ini, pulang, dosanya diampuni semua. Kok bisa? Ada yang datang bawa cahaya 1 watt. Ada yang bawa cahaya udah kriip-kriip mau mati gitu. Nur imannya udah mau mati. Ada yang datang bawa cahaya seperti lampu ini. Terang benderang, imannya kuat. Ada yang datang cahayanya setengah. Kumpul jadi satu, Rasulullah SAW datang memberkati. Diberkati oleh Rasul, yang pulang itu bawa cahaya seterang ini semua. Pasti. Cuman yang jadi masalah, ada yang gak langsung pulang. Udah bawa cahaya besar, mampir nongkrong. Sehingga cahayanya ditinggal di tempat nongkrongannya. Dia pulang, gak bawa apa. Paham maksud saya? Terakhir. Walafu, Gus Rohim, jamnya udah 11:30. Perpanjangannya udah terlampau lama ya, habaib. Ini terakhir. Saya cuma mau kasih satu cerita. Saya menyerukan gerakan berhenti merokok. Bukan anti rokok, berhenti merokok. Kata seorang ulama yang bernama Syekh Jibril. Namanya aja udah ngeri, Syekh Jibril. Beliau berkata, orang-orang kafir yang bodoh di negaranya sana, kafir bodoh di negaranya sana, sama rokok saja nggak mau. Lah kok kita ini orang Islam yang pinter-pinter kok doyan rokok, aneh. Bukan nanti lo ya, mau ngerokok boleh, nggak ngerokok juga boleh. Cuman saya menyerukan gerakan berhenti rokok. Saya nggak ngomong haram. Itu urusannya ulama, saya bukan ulama. Saya cuma ngomong, ayo kita berhenti merokok. Sampai kapan Anda ngerokok? Gitu. Yuk kita hitung-hitungan kalkulasi. Kalkulasi dulu. 1 hari ngerokok berapa pak? Rata-rata berapa? 2. Berapa? 4. Anggap cuma 1 pak. 1 pak harga rokok berapa? 10.000. Berarti 1 hari berapa? 10.000. Berarti 1 bulan berapa? 300.000. Kok masih ngeluh nggak bisa bayar SPP? Kira-kira pinter atau bodoh itu? Berarti dia lebih cinta rokok ketimbang anaknya. Betul atau betul? Makanya ibu-ibu kalau bapak-bapak diminta uang SPP nggak punya, berarti dia pembohong. Gerakan berhenti merokok. Di surga nggak ada yang namanya rokok. Soalnya ngambil apinya dari neraka, repot. Itu guyonnya orang-orang yang nggak suka rokok. Katanya begitu. Hakikatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Kalau mau ngerokok nanti di surga saja.
Karena di surga itu yang di dunia nggak boleh, di surga boleh. Saya di dunia nggak ngerokok, di surga saya pengen jajal rokok itu seperti apa. Kan di surga boleh semua kan ya. Minta apa? Rokok. Buat apa? Pengen nyoba. Seperti apa enaknya? Dulu kok teman-teman saya di dunia doyannya luar biasa. Sebentar, jenengan nggak emosi kok? Enggak. Saya kan nggak marah toh? Tidak. Nyantai saja. Gerakan berhenti merokok. Kantong Anda hemat 1 bulan 300.000. Berarti 1 tahun Anda dapat uang 3,6 juta. Berarti kalau Anda mau menahan diri merokok dengan cara siapkan celengan, kemudian katakan niat umroh. Setiap kali mau beli rokok langsung plung Kanjeng Nabi. Mau ngerokok plung ziarah Nabi. Insya Allah kalau 1 bulan, 1 tahun 3,6, insya Allah 4 tahun ditambah sedikit jenengan bisa ke Madinah Al-Munawwarah. Ya kan? Ini amin-amin suruh berhenti ceramahnya. Ini amin yang mana? Amin yang betulan atau amin yang mandeko yang mana ini? Hah? Doa. Lo enggak terang-terangan saja, terus ke mandek. Terus. Apa? Ini bab rokok lo ya. Saya cuma mau cerita. Ya. Jadi rokok ini buat kita sakit. Bukan cuma buat kita sakit, buat anak kita sakit karena asapnya akan meracuni orang lain. Kalau Anda merokok di rumah ngeracuni anak dan istri. Ngeri enggak itu? Ngeri. Sekarang saya mau kasih satu cerita. Yang menceritakan ini Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sayyidul Maulid Simtud Duror. Terserah Anda percaya boleh, nggak percaya kebangetan. Ngakunya pecinta Riyadhul Jannah, pecinta Simtud Duror, kok nggak percaya sama kisahnya Sohibul Maulid. Berarti ciri-ciri bukan wali. Ciri-ciri bukan wali itu nggak percaya ceritanya wali. Ciri-ciri wali dia percaya ceritanya wali. Kalau jenengan percaya ceritanya wali berarti jenengan sudah wali. Walaupun masih kelas 3. Alhamdulillah loh ya. Kelas 3 gak wali, saya aja bumbuan kelas apa, gak tahu punya kelas apa enggak. Wali. Ada satu orang menceritakan kisahnya. Dia punya tetangga. Tetangga ini hidupnya sepekan sekali baca maulid. Dulu belum ada Simtud Duror. Jadi Simtud Duror belum disusun dulu. Biasanya bacanya dibain. Dibaca itu maulid. Subhanallah, tetangga yang satu ini gak suka pada yang baca maulid. Bukan karena benci maulidnya. Dia mikir, ngapain baca maulid? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika kullihimi. Itu kalau burdah kan begitu. Ngapain baca seperti itu? Lebih baik baca Al-Quran. Lebih baik saya baca Al-Quran daripada baca maulid. Kan hebat saya yang saya baca Al-Quran. Dia mikirnya begitu. Jadi setiap kali diajak maulid ke rumah tetangganya, tak mau. Saya mau ngaji Al-Quran. Ini ada nih orang-orang yang sombong begitu nih. Ada enggak? Ada. Gaya nih. Dikira tuh kalau orang baca maulid gak baca Al-Quran itu loh bodohnya orang-orang itu. Jenengan ngaji mboten ten griya? Baca Quran kan? Baca. Anda baca Quran kan? Baca. Cuman ada timingnya, ada waktunya baca Al-Quran, ada waktunya sholawat. Tuh, yang hidupnya ngakunya gak mau maulid, lebih baik baca Al-Quran. Jenengan pergi ke pasar tidak? Pergi, gak usah ke pasar. Lebih baik baca Al-Quran daripada ke pasar. Kok gak ngomong gitu ya? Giliran sama maulid, lebih baik baca Al-Quran daripada maulid. Subhanallah. Suatu malam, pas di rumah tetangganya ada maulid. Orang ini malas dengar suara maulid, ngaji udah capek, tidur dia. Tidur. Dalam tidurnya bejo. Kenapa bejo? Untung. Kenapa untung? Karena dia mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya, mimpi bertemu Rasulullah. Enggak nanggung-nanggung ketemu Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rasul dengan 4 khalifahnya dan sahabat-sahabat lain yang besar-besar.
Ya saat itu nanya dia, Kanjeng Nabi, ini sebuah keuntungan yang luar biasa buat saya, ini kehormatan. Jenengan mau mampir ke rumah saya. Maka Rasul menjawab bil makna, sebetulnya saya nggak mau mampir ke rumahmu. Nah terus mau kemana ya Rasulullah? Ke rumah tetanggamu. Setiap kali dia baca maulid, saya dan rombongan selalu datang ke sana. Cuman malam hari ini, lah kok di majelis ada yang rokok. Saya nggak bisa masuk majelis ada rokoknya. Makanya saya mampir ke rumah kamu saja. Bangun tidur. Besoknya langsung ngomong kepada tetangganya. Mulai minggu depan saya ikut terus maulidnya. Bingung, orang yang anti, orang yang nggak seneng, tiba-tiba daftar jadi anggota Riyadul Jannah. Mana kan ini? Daftar jadi anggota maulid, pengen hadir, pengen ini, ngomong begitu. Nanya, yang Saibul Maulid nih, yang buat maulid nanya, kamu kok begini kenapa? Tadi malam saya mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah itu mampir ke rumah saya gara-gara di majelis kamu ada yang ngerokok. Jadi dia terima kasih sama yang ngerokok gitu ya. Nah kalau kita terima kasih atau benci? Kalau sampai menghambat datangnya Rasulullah SAW, kita benci atau senang? Makanya di majelis maulid jangan sampai ada yang merokok. Kalau mau di luar itu silahkan. Paham? Ya, karena itu kalau datang majelis maulid usahakan jangan bawa rokok. Mau masuk masjid jangan bawa rokok. Ta'adduban ma Allah, beradab kepada Allah. Masuk masjid, rokok taruh di luar. Saya salut tuh pernah lihat ada orang yang rokok, dikeluarkan dari kantongnya rokok, dikeluarkan ditaruh di luar masjid. Hilang nggak masalah. Saya nggak mau bawa rokok ini masuk ke masjid meskipun dia perokok. Ini keren ini perokok luar biasa ini jago nih. Harganya mahal nih perokok yang seperti ini. Tapi tetap jelek ngerokok soalnya. Iya, dapat apresiasi tapi ngerokoknya tetap jelek. Setuju? Gerakan berhenti merokok. Sekarang yang pengen berhenti ngerokok coba angkat tangan. Yang pengen dulu. Yang pengen dulu, meskipun belum bisa, pengen nggak pengen berhenti ngerokok. Lah kalau rumah yang dibacakan maulid ada orang yang ngerokok, Rasul nggak jadi datang. Lah kira-kira kalau jenengan ngerokok, kira-kira Rasul datang ke tidur jenengan atau tidak? Mikir. Katanya pengen ketemu Rasulullah SAW. Katanya pengen lihat Rasul. Maka niatin nawaitu pengen berhenti merokok. Bukan karena haram, bukan karena apa-apa. Because I love Rasulullah SAW. Setuju? Mumpung doa saya lagi kabul. Seperti yang saya sampaikan ya. Dijamin malam hari ini doa saya pasti dikabulkan Allah. Ini Habibnya nekat ini. Oh gimana gak nekat? Oh saya percaya dengan sabdanya Rasulullah SAW. Di mana Rasul bersabda, doaul musafir mustajab. Doanya musafir mustajab. Dan alhamdulillah saya musafir. Bukan safar maksiyah. Safarnya ini insya Allah banyak rahmah, ya kan? Ya pastilah doanya musafir ini bukan saya novel, bukan musafir nih. Doanya musafir ini pasti terkabul. Apalagi di tengah-tengah saya sekian banyak musafir juga, ya kan? Ada yang datang dari jauh. Jadi ini sesama musafir, mari kita saling berdoa. Semoga semakin terkabul doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, tolong pertemukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong izinkan kami memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong jadikan hati kami dapat punya rasa cinta yang kuat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, tolong jadikan kami orang-orang yang dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahana Allah. Ya Rabbi, inilah saudara-saudara kami. Inilah saudara-saudara kami ya Allah. Gus Rahim beserta saudara-saudara kami seiman, beserta para habaib yang ada di sini, beserta para kiai yang ada di sini, beserta saudara-saudara kami yang datang naik angkot,
Yang datang naik truk, yang datang naik bis, yang datang naik mobil, yang datang berjalan kaki. Semuanya kumpul di sini ya Allah. Semuanya kumpul di sini ya Allah. Semuanya kumpul di sini ya Allah. Dan mereka semua menginginkan ampunan-Mu ya Allah. Tolong ampuni kami semua. Tolong ampuni kami semua. Tolong ampuni kami semua. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia selama-lamanya. Engkau ridhoi selama-lamanya. Jadikan pasangan hidup kami dan diri kami dapat langgeng sampai ke surga-Mu ya Allah. Jadikan anak keturunan kami semua para wali-Mu ya Allah. Dan jadikan majlis Riyadhul Jannah ini ya Rabbi hakikatan Riyadhul Jannah. Jadikan majlis ini benar-benar menjadi taman surga ya Allah. Siapapun yang mengelola, yang membantu, yang mendukung, yang suka dengan majlis ini ya Arhamar Rahimin, jadikan semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan semuanya dapat dekat dengan Rasul-Mu, dekat dengan ahli bait Rasul-Mu, dekat dengan sahabat Rasul-Mu, dekat dengan para aulia wassalihin. Jadikan semuanya sebagai orang-orang yang mendapatkan nazar minka ya Rabbi, pandangan rahmat dari-Mu ya Allah. Dan jadikan kami semua orang-orang yang dapat berjuang ya Rabbi untuk mensyiarkan maulid, mensyiarkan salawat, mensyiarkan ta'lim, mensyiarkan ta'allum, mensyiarkan Islam ya Rabbi. Jadikan kami orang-orang yang membaktikan hidup kami, mati kami untuk-Mu ya Allah ya Rabbi. Jadikan kami semua yang hadir di tempat ini satu hati, saling mencintai, saling menyayangi, saling membela, saling mendukung, tiada iri, tiada dengki, tiada permusuhan. Jadikan kami dapat berjuang bersama-sama untuk memunculkan cahaya ini sehingga tersebar ke seluruh pelosok negeri, sehingga yang belum beriman menjadi beriman, yang belum taat menjadi taat, yang bermaksiat menjadi taat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, satu hal yang kami inginkan, tolong jadikan kami, keluarga kami, sahabat kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, tolong jadikan semuanya kelak mendapatkan husnul khatimah. Jadikan semuanya kelak mendapatkan husnul khatimah. Jadikan semuanya kelak mendapatkan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jamiatin nafi'ah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau minta hadiah Fatihah 2 ya. 1 Fatihah untuk almarhum Habib Anis wa Jadi Ahmad bin Abdurrahman Al-Aidrus wa Jadi Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa jami' azwajihim wa man intasaba ilaihim wa ikhwatihim wa ikhwanihim. Thumma ila ruh Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad wa ila awliya hadhil baldah wa sulaiha wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Al-Fatihah. Semoga hajat-hajat saya yang diridhai Allah segera diwujudkan. Begitu pula hajat-hajat Anda semua, khususnya hajat Gus Rohim, ma'lutuf afiyah wa sahih salamah wa ridwal inayah wal arzak kathir tayyibah hisya wal maniyah binudak masyarakat ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.